Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sedulur Sehat Kota Semarang. Masih bergabung 3 orang. Selamat datang kepada sedulur-sedulur yang baru bergabung. Semoga masih dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan untuk menyelesaikan puasa pada sore hari ini. Kurang berapa jam lagi untuk buka, mungkin 2 jaman lagi gitu ya. Sambil nunggu buka, seperti biasa di edisi Ramadan ini Menkes punya program baru namanya Ngamen. Di minggu lalu kita sudah ngamen bareng dengan Pak Kepala Dinas oleh Menkes gitu ya. Untuk spesial edisi sore hari ini, karena mungkin masih suasana Kartini gitu, nanti kita akan menghadirkan narasumber perempuan-perempuan hebat. Jadi mungkin sedulur-sedulur yang sudah menyimak story-nya Menkes kemarin sore tahu dong ya, kita akan ngobrol dengan siapa sore hari ini, luar biasa. Cuma nanti disclaimer-nya nanti dulu, saya mau update beberapa berita di sosial media yang kemarin-kemarin rame itu terkait ada warga Kota Semarang yang positif usai divaksin. Itu ada beberapa jumlahnya, kalau dari keterangan kemarin sudah dijelaskan juga di beberapa media oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang bahwa ada sejumlah masyarakat yang sudah divaksin namun masih terkonfirmasi positif. Kok bisa gitu? Memang vaksin ini harus diketahui bahwa kalau fungsinya vaksin bukan membuat kita jadi kebal sama COVID ya, bukan. Hanya memang membantu kita jadi meringankan gejala yang timbul ketika terpapar COVID. Jadi buat sedulur-sedulur semuanya yang sudah vaksin, baik yang dosis 1 atau dosis 2, tetap menjaga protokol kesehatan, karena tadi sudah dijelaskan bahwa vaksin ini tidak membuat kita kebal terhadap COVID, hanya membantu meringankan gejala yang muncul ketika kita terpapar. Jadi bagaimana biar tidak terpapar COVID? Tetap harus protokol kesehatan, itu wajib ya. Dan kalau kita lihat juga di postingan Menkes di beberapa waktu lalu, di update juga ada kenaikan kasus, ya itu benar. Kemarin juga dikonfirmasi minggu lalu sama Menkes di Ngamen edisi pertama, kalau di 2 minggu terakhir dari data Dinas Kesehatan Kota Semarang ada kenaikan yang lumayan. Angka kasus baru di Kota Semarang itu juga ternyata setelah ditelusuri ada penurunan angka persentase prokes yang ada di Kota Semarang. Kemarin Menkes juga sudah update di postingan. Boleh sedulur-sedulur cek di postingan Menkes sebelumnya ya, kalau ada penurunan di prokes yang terutama di jaga jarak. Jaga jarak itu berapa? 70% ya Menkes ya. Menkes di situ. Sekitar 70-an 3% gitu, yang dulunya mungkin sampai di 80%. Nah, ini juga jadi perhatian kita semua untuk tetap menjaga jarak. Boleh beraktivitas normal ya, hanya memang tetap harus pakai masker dan juga jaraknya dijaga. Hati jangan hati aja yang dijaga, tapi jarak juga dijaga ya sekarang ya gitu, oke? Dan kayaknya tadi ngomong aja, mungkin ada sedulur-sedulur yang belum tahu saya siapa, jadi perkenalkan, saya Ira. Biar kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu, saya kenalan dulu biar ada yang sayang mungkin ya. Saya Ira, teman Menkes, akan memandu acara ngamen pada sore hari ini, ngaburi bareng Menkes dengan narasumber yang ini agak mungkin sedikit beritanya agak kurang menyenangkan, atau bukan kurang menyenangkan, kurang menggembirakan, sama aja ya. Tadinya sudah diposting Menkes bahwa kita akan live bersama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang, Ibu Keri Septiana Endar Prihadi, dan juga dengan Ibu Endah Emayanti, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Semarang. Hanya karena beliau-beliau ini luar biasa, perempuan-perempuan hebat Kota Semarang, jadi agendanya juga running terus, sehingga tadi ada pergantian agenda, dan akhirnya memang diputuskan untuk menunda karena memang agenda Butia terutama masih belum bisa ditinggal. Jadi kita reschedule mungkin minggu depan. Jadi sedulur-sedulur semuanya yang sedang bergabung saat ini tetap semangat walaupun gak ada Butia ya. Ada saya di sini. Saya akan update beberapa informasi. Tadi sudah disampaikan terkait vaksin. Informasi selanjutnya juga kita akan sampaikan vaksin untuk lansia buat sedulur-sedulur Semarang yang masih punya lansia atau saudara, tetangga,
sanak famili gitu ya yang lansia belum divaksin bisa segera memanfaatkan layanan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang vaksin drive-thru yang diadakan sampai dengan tanggal 30 April setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 malam ya Minkes ya. Jam 7 malam sampai jam 9 malam ya di Puskesmas Pandanaran ya. Dan untuk lansia akan langsung dilayani hanya dengan membawa KTP. Namun untuk pelayan publik dan untuk tenaga pendidik ya dan tenaga pendidik dilayani hanya yang sudah mendapat jadwal dan wajib membawa 2 lansia. Begitu. Bener ya Minkes ya? Oke, kemudian update sore hari ini lagi kita sebagai gantinya sedulur-sedulur semuanya karena kita tidak bisa live dengan Bu Tia dan juga Bu Endah, nanti saya akan invite Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Devi. Hanya apakah sudah siap-siap Dr. Devi tadi? Belum ya? Oke, siap. Belum ya? Nggak apa-apa. Sambil saya ngobrol. Atau saya sapa-sapa dulu yang sudah bergabung. Ada yang mau ditanyakan dulu boleh sedulur saya sapa dulu. Halo Mbak Nana Ratna, Mas Marianto, halo semuanya. Semoga yang bergabung pada sore hari ini masih dalam keadaan sehat ya. Dan juga tetap protokol kesehatannya selalu dijaga. Kemudian ada yang mau ditanyakan dulu. Bu, saya mau tanya kok belum divaksin. Lah ini kelompok masyarakatnya di kategori apa? Karena memang untuk vaksin ini ada kelompok prioritas. Memang yang saat ini kita prioritaskan adalah lansia gitu ya, dan pelayan publik yang usianya lebih dari 50 tahun dan juga tenaga pendidik begitu. Kalau untuk masyarakat umum sudah diinformasikan sebelumnya bahwa akan divaksin pada tahap ketiga nanti perkiraan mungkin setelah bulan Juni ya. Ini juga menyesuaikan dengan stok vaksin yang ada saat ini karena memang update terakhir dari pusat vaksin memang masih dalam kondisi yang terbatas, jadi harus kita filter gitu ya, kita pilih mana yang harus kita vaksin duluan. Kenapa lansia kita vaksin duluan sih, Min gitu? Karena penularan atau faktor resiko yang cukup tinggi pada lansia ini ketika terpapar COVID ini kemungkinan terparahnya itu banyak, persentasenya cukup lumayan tinggi. Jadi akhirnya kenapa lansia diutamakan untuk divaksin pada prioritas di tahap kedua ini begitu. Kemudian Mbak Min namanya siapa? Oh tadi nggak nyimak Mbak Nana, tadi saya udah kenalan loh. Kemudian sebentar ada briefing dari Minkes. Oke. Siap sebentar ya, saya sapa-sapa dulu yang baru saja bergabung. Mbak, coronanya hilang kapan, Mbak? Nah, ini kalau nanya coronanya hilang kapan ya tergantung dari kesadaran kita untuk bagaimana menjalankan protokol kesehatan itu sesuai dengan yang sudah diarahkan ya. Kalau misalkan kita nggak disiplin ya akan terus terjadi mata rantai penularan terus gitu. Makanya kita selalu gembor-gemborkan untuk jaga protokol kesehatan walaupun sudah divaksin begitu ya. Kemudian ada lagi dari Totok _Semarang baru bergabung, terima kasih, halo selamat datang. Kemudian ada lagi, oh ya saya mau update terakhir nih, ini yang paling banyak ditanyakan teman-teman media juga. Ini saya lihat ada beberapa teman-teman media yang bergabung. Jumlah atau cakupan vaksinasi yang sudah ada di Kota Semarang sekarang mencapai berapa? Baik, sebentar saya buka dulu ya. Kebetulan memang sekali lagi diinformasikan saat ini vaksinasi yang ada di Kota Semarang sedang berjalan tahap 2 dengan prioritas kelompok lansia usia 60 tahun ke atas, pelayan publik 50 tahun ke atas, dan juga tenaga pendidik ya. Untuk lansia monggo silakan dimanfaatkan layanan vaksin drive-thru di Pandanaran. Malam ini masih bisa Minkes ya, sampai jam 7 ya. Siap, monggo yang untuk lansia boleh langsung datang hanya dengan membawa KTP ya, sampai jam 9 malam. Oke, ini untuk update cakupan vaksinasi Kota Semarang per tanggal 23 hari ini, tadi pagi. Untuk dosis 1 mencapai 71,27%. Ya, ini cukup lumayan banyak. Itu akumulasi dari tahap 1 dan tahap 2, 71,27%. Untuk vaksin dosis 2-nya sudah mencapai 41,63%.
Dan ini masih sampai sekarang masih berjalan dan kalau dilihat dari cakupannya cukup banyak, hanya memang walaupun sudah banyak yang kita vaksin tetap saja tadi sekali lagi protokol kesehatan tetap harus dijalankan karena tadi saya juga sempat membacakan ada berita bahwa beberapa masyarakat sudah terkonfirmasi COVID walaupun sudah divaksin 2 kali. Maksudnya 2 suntikan ya Minkes ya. 2 dosis. 2 dosis. Ya jadi tetap protokol kesehatan itu adalah kuncinya. Dan sekarang waktunya gabung ya. Saya akan menginvite Bu Dr. Devi. Ada yang nanya, Raisa Nugraha Putri kapan ya bisa kerja jadi PNS di sini? Berdoa dan berusaha ya, sis. Berdoa. Kuncinya berdoa. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Amin. Terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ini dari Ririna Ristia 81 mau tanya, Kakak, saya pegawai di Bank Jateng tapi belum dapat jadwal vaksin. Untuk sedulur-sedulur yang mungkin sudah mendaftarkan atau sudah mengajukan surat permohonan vaksinasi ke Dinas Kesehatan Kota Semarang, memang kalau belum dihubungi berarti memang belum jadwalnya belum dibikin atau sabar saja nanti akan dihubungi oleh PIC-nya dari pemegang program vaksin karena memang kita menjadwalkan sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada kita saat ini. Jadi yang sudah mendaftar namun belum dapat kabar, gak apa-apa, kita nggak ngeghosting ya, Lur ya, kita nggak ghosting, kita akan kabarin, hanya memang butuh proses karena kita tadi lihat ketersediaan stok vaksin dan juga lihat jadwalnya kita atur biar sesuai begitu ya. Kemudian ada lagi Sayonat ya, jadwal vaksin untuk pemandu wisata adakah? Pemandu wisata mungkin akan masuk pada tahap kelompok 3 kali ya. Masyarakat umum nanti setelah bulan Juni perkiraan. Jadi untuk ada lagi Elvania Rista untuk vaksin drive-thru untuk lansia apakah harus KTP Semarang? Boleh KTP luar Semarang atau domisili Semarang boleh untuk lansia. Oh, domisili direvisi sama Minkes, domisili KTP Semarang atau domisili Semarang. Mbak Elvania. Oke, sudah bergabung bersama kita Dr. Devi. Oke, kita minta gabung ya. Dr. Devi ini adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang membidangi pelayanan di Puskesmas dan juga di Rumah Dinas Kesehatan Rumah Dinas Wali Kota. Halo, selamat sore Dr. Devi. Assalamualaikum, Dok. Halo. Sehat, Dokter? Alhamdulillah baik. Kedengeran suara saya, Mbak? Kedengeran ya, Minkes ya. Oke, Dr. Devi, hari ini sehat. Alhamdulillah, puasa lancar, Dokter ya? Lancar, Alhamdulillah. Hari keberapa ini ya? Jam 4. Hari keberapa? 10. 10. Masih 20 hari lagi. Bentar lagi Lebaran. Masih lama. Oke. Dr. Devi, terima kasih sudah bersedia dengan mendadak bergabung dengan kita karena kemarin sore diinfokan sama Minkes. Iya, kita akan live dengan Butia dan Kabit Kesemasannya memang tadi sudah diinformasikan jadwalnya muter terus, Dokter. Jadi sekarang kita live sama dulu ya. Dok, sore ini kita akan bahas temanya tentang perempuan hebat. Jadi masih dalam suasana Hari Kartini ya, Dok ya. Dokter Devi, ini kan dokter tadi sudah saya jelaskan, dokter kepala bidang pelayanan kesehatan yang membidangi pelayanan di Puskesmas dan juga di rumah dinas. Dok, ini saya mau tanya, Dok, sebagai perempuan ya, Dok ya, dokter seorang ibu, seorang istri, maksudnya ada karir juga, dan apalagi dalam kondisi yang seperti ini, Bu Devi itu kan tiap hari ke rumah dinas. Nah, cara dokter memanage waktunya dan menjaga keluarga karena ini pandemi biar tetap sehat dan betul gimana sih, Dok? Ya, Mbak Ira, temannya Minkes. Saya sapa dulu ya yang sudah live video bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sedulur-sedulur DKK Kota Semarang. Terima kasih sudah mengikuti live IG-nya DKK. Nah, untuk peran saya sebagai istri,
terus kemudian sebagai PNS ya yang alhamdulillah dengan amanah yang sudah diberikan kepada kami. Kemudian juga sore juga saya masih praktek sebagai profesional dokter gigi. Dokter Itu gigi memang ya dok. harus pintar-pintar membagi waktu ya. Kalau misalnya dilihat dari apa namanya kuantitas ketemunya sih memang dengan keluarga memang sangat-sangat sedikit gitu. Jadi sampai rumah kadang ketemu sebentar, keep in touch, terus kemudian saya juga harus istirahat untuk nanti setelah apa namanya kalau saat puasa gini ya setelah buka puasa harus melayani pasien juga di rumah gitu. Jadi saya lebih mengutamakan di kualitasnya gitu. Jadi bisa sekarang kan udah dimudahkan ya, dimudahkan dengan adanya Viko, dengan keluarga di rumah gitu. Nah, untuk menjaga supaya mereka tetap sehat ya satu, yang pertama dari asupan makanan yang kita siapkan saat ini puasa ya, berarti makanan sahur dan makanan berbuka itu juga harus mengandung kecukupan gizi yang baik gitu. Kemudian juga minum air putihnya yang banyak, seperti kemarin sudah di share juga di IG-nya DKK bagaimana cara menjaga apa kondisi tubuh selama puasa ini supaya juga tidak dehidrasi gitu. Terus juga selalu mengingatkan kepada keluarga di rumah bahwa protokol kesehatan selama pandemi ini juga tetap harus dilakukan. Jadi kuncinya tetap protokol kesehatan ya dok ya. Kenapa Bagi Mbak? kuncinya tetap protokol kesehatan ya dok ya. Mau gimana pun sesibuknya kita tetap protokol kesehatan tetap dijaga ya dok ya. Iya betul. Selalu Dokter, diingatkan, selalu diingatkan. benar. Tapi dengan aktivitas yang seperti itu, maksudnya merasa merasa sampai ke yang apa namanya perlu treatment khusus nggak sih dok biar semuanya bisa kecakup gitu kayak sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ibu-ibu juga di kantor misalkan begitu gitu. Ada apa namanya booster apa sih dok yang biar bisa dokter tetap semangat gitu? Ya semuanya itu kita lakukan ibadah gitu kan. Kalau misalnya sudah niatnya untuk ibadah, insya Allah semuanya akan berjalan lancar gitu. Kemudian memang bagi waktunya ya, bagi waktunya juga. Saya punya hobi ini sekarang ngerawat tanaman ya, ketularan Oh geng iya, tanaman-tanamannya benar. di kakak gitu kan. Jadinya juga ada hobi yang me time saya gitu juga ada untuk keluarga, ada untuk pekerjaan gitu ya. Memang dalam 24 jam itu harus kita manage sedemikian rupa supaya semuanya tetap bisa di-cover dengan baik gitu. Ada kiat-kiat vitamin atau apa gitu nggak sih dok? Kalau vitamin selama asupan makanan kita cukup ya, diperbanyak dengan protein, sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Terus cara masaknya juga harus yang benar, tidak boleh terlalu kematangan gitu kan supaya vitaminnya nggak hilang. Itu sih insya Allah cukup ya untuk memenuhi apa namanya asupan vitamin dan mineral. Tetapi Harusnya kalau ya. misalnya memang ya kondisinya lagi agak ngedrop gitu, itu kita tambah dengan vitamin pastinya gitu Mbak. Vitamin Memang C, benar. vitamin banyak lah sekarang menjual. Ya, Gitu banyak ya semuanya dok udah ya, bagus. banyak jenisnya, banyak, banyak juga. Jadi peran perempuan ini memang sangat penting, maksudnya sebagai entah itu sebagai perempuan yang sudah berkeluarga atau belum, peran perempuan di sini penting ya dok ya. Dan ini Betul. saya mau ngobrol karena dokter Devi juga kan yang membidangi pelayanan di rumah dinas, rumah isolasi wali kota Semarang gitu. Dokter sekarang boleh update ini nggak sih dok, pasien yang di sana udah berapa orang dokter per hari ini ada? Total semua yang sudah sembuh. Iya, Ada enggak, sekitar hampir hari ini, iya yang hari dirawat. ini. Oh, hari ini tadi pagi sih laporan teman-teman itu 70. 70 70 ya pasien, dokter. kemudian ini nunggu hari ini mau dipulangkan gitu kan, nunggu hasil PCR-nya negatif. Tadi sekitar jam-jam 2-an itu kami ada rujuk satu pasien Hmm, gitu. Jadi ini ini kasusnya naik lagi. dengar ya teman-teman sedulur-sedulur karena memang karena kasusnya naik lagi jadi di rumah dinas pasiennya nambah lagi ya dok ya. Iya, nambah. Udah dua Hmm. minggu belakangan ini rata-rata di atas 70. Biasanya Oh, kemarin di awal Maret ya,
awal Maret itu 30, nggak nyampe 50. Ini terus 2 minggu ini naik terus. Sampai ke 70 kan, kemarin memang kasusnya sempat udah mulai agak datar ya dok ya, terus ini agak naik lagi ini ya, Iya, disinyalir dan di kemarin. rumah sakit juga juga apa namanya mulai penuh lagi di rumah sakit gitu. Indenan Hmm, kami dari rumah sakit juga yang mau masuk ke rumah dinas karena mau geser pasiennya juga tambah lagi. Terus saya komunikasi naik lagi ya kasusnya di rumah sakit. Iya dok naik gitu. kemarin juga Jadi Menkes tetap share protokol data. kesehatan jangan jangan lupa gitu. Jangan Hmm, udah divaksin terus saya kuat saya kebal gitu. Tetap tuh. harus protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru itu bagaimana? Harus pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, selalu cuci tangan, pakai apa namanya sabun gitu. Itu Sanitizer. harus. Dok, ternyata masih beberapa yang sering menanyakan gitu ketika mau ke rumah dinas itu gimana sih dokter? Padahal kan kita sebenarnya udah sering sosialisasi atau sering share juga ya informasi kalau mau ke rumah dinas itu gimana caranya. Nah, mumpung ini ada yang pegang rumah dinas tuh gimana sih dokter caranya kalau mau dirawat di sana kalau yang terkonfirmasi positif? Iya, kalau untuk yang mau dirawat di rumah dinas, itu silakan menghubungi puskesmas di wilayah kerjanya gitu. Jadi nanti akan didaftarkan oleh teman-teman puskesmas. Kenapa harus lewat puskesmas? Supaya uh, puskesmas itu juga tahu di wilayah kerjanya ada yang positif, kemudian juga dia akan mengawal, menjaga, misalnya yang positif dirawat ke rumah, dilarikan ke rumah dinas, keluarga yang lain akan dia pantau juga gitu. Tapi kalau misalnya nggak lewat puskesmas, kita akan ada miss nih keluarga yang di rumah gitu tanpa sepengetahuan puskesmas kalau tiba-tiba misalnya ada yang terpapar juga kan tidak tahu gitu tidak cepat penanganannya Jadi gitu. tetap Bisa daftar harus lewat puskesmas, kenapa dokter? bisa daftar lewat puskesmas silakan. Oh, jadi dirujuk dari puskesmas ya dok ya? Iya betul, Tuh segameng itu kecuali kalau memang misalnya perlu. kecuali kalau misalnya memang misalnya ya dia sedang melakukan isolasi mandiri di rumah sudah dipantau oleh teman-teman puskesmas tiba-tiba pada malam hari gitu kan ada gejala yang agak lebih berat sedikit gitu nah itu langsung ke rumah dinas nggak apa-apa gitu. Ya, berarti untuk kondisi-kondisi tertentu kayak misalkan udah kondisi gawat darurat langsung ke rumah dinas nggak apa-apa ya dok ya. Tapi kalau yang tanpa gejala OTG terus melalui rujukan dari Puskesmas. puskesmas. Dokter, eh, di sana treatmentnya apa aja sih dok? Kalau kalau yang tinggal di Apabila rumah dinas, treatmentnya apa aja kegiatannya di sana dokter? oh treatmentnya itu ada pemeriksaan kesehatan sehari 3 kali. Kemudian kita ajarkan latihan nafas dalam gitu supaya saturasinya tetap terjaga dengan baik. Kemudian kita lakukan senam Senam bersama ya dok? peregangan, ya senam pagi dan sore. Antara senam pagi dan sore itu kadang kita apa namanya kita mix juga dengan adanya games gitu. Terus ada edukasi juga gitu. Jadi harapan kami pasien-pasien yang dirawat di rumah dinas itu begitu pulang dia lebih paham mengenai apa itu COVID, terus protokol kesehatan yang benar itu bagaimana, pengetahuan mengenai COVID itu meningkat gitu. Jadi tidak hanya cuma disuruh tidur dan istirahat aja. Tapi ada, Obat-obatan, vitamin juga kita lengkapi semuanya. berarti ada kegiatan yang nggak bikin bosan kalau di sana ya dokter ya? Betul, Hmm. betul. Jadi Jadi selama isolasi apa namanya nggak akan bosan karena di sana ada tenaga medis yang sangat-sangat siap membantu 24 jam. 24 jam. Nah, kalau selama puasa ini ada perbedaan kegiatan nggak dok di rumah dinas selama puasa? Nggak ada Mbak, cuma memang yang senamnya kita pindah yang sore karena pagi-pagi itu biasanya kita cuma edukasi aja. Jadi pasien berjemur gitu, kemudian kita adakan edukasi santai gitu, bisa tanya jawab, bisa konsultasi juga dengan dokter. Langsung ya. Oke, dokter Devi ini, aduh, ada kita jawab pertanyaan dulu ya dok ya. Dokter Oke. ini nanya, ini masih seputar vaksin sih, yang ditanyain vaksin semua sih. Dari Vaksin Roy dari gitu, COVID ya. tahu penerbangan Bandara Semarang terakhir tanggal berapa Mbak Trims? Aduh, ini kalau ini langsung ke Angkasa Pura kali ya dokter ya? Penerbangan terakhir. Apa? Hmm, penerbangan Penerbangan terakhir terakhir mana?
Semarang Jakarta, Jakarta Semarang. Oh, jadi tukang bandara. nggak nggak tahu ya dok ya. Terus ada lagi dari Ririn siapa ini? Ririn Listia 81, saya sudah divaksin tanggal ke 1 tanggal 28 Maret. Sampai sekarang belum mendapat jadwal vaksin kedua. Dicek belum bisa dan belum ada jadwal. Kalau memang belum ada jadwal, nunggu aja, memang penjadwalannya ini bertahap ya dokter ya. Iya, betul. Jadi Ditunggu aja. dulur yang belum mendapatkan jadwal nggak apa ditunggu karena memang jadwalnya disesuaikan dengan stok vaksin kita yang ada. Benar dokter ya? Betul. Dan nggak perlu takut, misalnya terus nggak 28 hari, terus vaksinnya yang pertama, angus, enggak. Gitu. Tetap Nah, harus. ini bagus karena banyak yang nanya ketika dari penerima vaksin ini menyesuaikan jadwal dari ketersediaan vaksin yang ada. Ketika sudah di vaksin suntik pertama, ternyata terjadwal vaksin keduanya tuh lebih dari misalkan 14 hari. Nah, itu ada efeknya nggak sih dok? Kan mungkin pada takut Nggak. atau jadi gimana gitu, ada nggak dokter? Jadi hilang gitu ya, nggak langsung udah segini terus naik lagi gitu, enggak ya. Iya. Jadi kok turun dulu grafiknya terus baru disuntikin, enggak sih. Menurut penelitian yang terbaru gitu kan, itu bisa misalnya jadwalnya kan sekarang 28 hari nih Mbak Ya, Ira gitu. Kalau misalnya nanti lebih dari 28 hari itu nggak apa-apa gitu. Sampai kemarin itu yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas sepertinya bisa sampai 2 minggu ya, lebih dari 28 hari sampai dengan 1,5 bulan ya. Oh, Jadi sampai maksimal 1,5 bulan ya dok ya? ya. Maksimal. Jadi sekurang dari itu masih aman, masih nggak apa-apa, nunggu jadwal aja buat sedulur-sedulur semuanya, jangan khawatir. Kita nggak akan ngeghosting, tetap kita hubungi, hanya memang menyesuaikan stok vaksin yang ada sekali lagi gitu ya. Ada yang nanya nih dokter dari Intinya protokol kesehatan jangan dilupakan. kenapa dokter? Iya ini itu tadi Protokol kesehatan. walaupun sudah divaksin tetap harus protokol kesehatan wajib ya dokter ya. Dok ini Ya, ada yang dan oke. nggak apa-apa dokter tadi mau menyampaikan apa? Oh, ya, dan kalau apa namanya sertifikat vaksinasi itu tidak menggantikan fungsi kalau misalnya kita keluar kota untuk menggantikan rapid test atau PCR test gitu, nggak menggantikan, tetap harus. Harus PCR ya dok ya, karena Iya, banyak iya. yang minta ini mau Luar kota gitu ya. keluar negeri, ada yang begitu juga dokter, mau keluar negeri mau sekolah wajib vaksin gitu kan, padahal belum waktunya untuk tahapan kelompok itu. Jadi Iya, ya iya. memang kita ketersediaan vaksinnya memang belum sebanyak itu untuk bisa melayani semua kebutuhan masyarakat, begitu ya dokter ya. Ini ada yang salam, dokter Ririni Ristia 81. Assalamualaikum dokter Devi, cantik sekali gitu katanya. Ya, terima Ada, kasih. ada lagi dari Idris New underscore 21, kenapa nggak boleh mudik? Nah ini kenapa dokter, kenapa nggak boleh mudik dok? Kenapa? Coba kalau dari Ya, jadi gini, kalau misalnya untuk mudik itu kan kita ketemu keluarga, terus masuk ke dalam suatu keluarga yang baru dari luar kota, kita nggak tahu. Karena sekarang ini aturan yang baru ini PCR atau swab antigen itu hanya berlaku 1 kali 24 jam, gitu kan. Kemudian juga manakala misalnya dari luar kota, misalnya dari Jakarta ya misalnya ya, terus mengunjungi keluarga yang di Semarang, kemudian ada interaksi menginap di rumahnya bersama gitu, itu bisa terjadi klaster gitu, ketukaran di situ. Kemudian manakala misalnya kita dari luar kota ke perjalanan gitu, itu kan pasti kan capek ya Mbak Mintes gitu, otomatis apa namanya daya tahan tubuhnya juga berkurang. Nah di situ kan mudah sekali tertular gitu. jadi memang Larangan mudik soalnya memang berdasarkan pengalaman, manakala ada cuti bersama, kemudian terjadi apa namanya perpindahan dari satu kota ke kota yang lain, itu nanti terjadi kenaikan kasus. Seperti yang kenaikan kasus di 2 minggu kita sekarang ini, itu menurut epidemiologi yang dilakukan teman-teman di bidang P2P, itu karena libur yang awal April kemarin. Mulut Nabi ya Minkes ya, karena itu jadi ada kenaikan yang lumayan di 2 minggu terakhir ya dok ya. Itu lagi karena libur pada tadi, jadi kayak euforia mungkin karena udah lama nggak keluar dokter ya, jadi kita mungkin Kepengennya sih gitu. bosan. Sama pengennya juga
ketemu Sama keluarga, ya. Nah, cipika-cipiki, ada dokter. ngobrol-ngobrol. Iya. Sama. Ya kalau Lebaran itu di rumahnya Mbak saya di Klaten tidurnya tuh jejer 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 gitu. Jadi sambil tidur, sambil ngobrol gitu. Ya ampun seru banget. Nah, itu Kangen. maksudnya tradisi-tradisi mudik kalau kalau ngumpul barengnya itu yang dikhawatirkan nanti jadi lupa prokosnya ya dok ya, dan nanti pas Iya pulang betul bawa pasti itu. virus segala macam. Nah itu jadi ya mohon dimengerti untuk sedulur semuanya kalau tahun ini masih tidak diperbolehkan untuk mudik, dan ini tidak nolong-nolong ya, karena tadi pagi saya juga ada baca berita kalau sudah ada yang mendahului mudik tapi ternyata ada yang positif dan itu satu bis. Jadilah Oh, klaster. kan? Jangan sampai yang Nah, seperti itu iya ya. semuanya. Kemudian ada lagi dokter yang nanya dari Roy Dito, apakah di Bandara Semarang tersedia tes rapid? Ada di bandara ada dok ya? Bandara ada, di bandara ada. Ada ya. Ini Nggak dari gratis ya, tapi Fitriana, bayar. dokter Devi luar biasa, selalu ceria. Oh, ini banyak ya fans dokter Devi ya. Terus kalau Roy Dito nanya lagi nih dokter, tahu info larangan mudik di Semarang mulai tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya dok ya dilarang mudiknya kita ya? Kalau tadi saya dapat share dari Pak Kepala Dinas, mulai tanggal 22 April sampai 24 itu memang dilarang mudik gitu. Pun kalau misalnya ada pemudik, kemudian tidak bisa menunjukkan rapid atau PCR negatif, itu dibawa harus dikarantina selama 5 hari. Gitu. Nah, Sudah saya siapkan di tenda karantina di rumah dinas. di Gitu. karantina 5 hari ya, 5 hari. Tapi kalau di karantinanya, kalau misal itu dites nggak dok? Maksudnya di karantina aja setelah selesai 5 hari dikembalikan ke keluarga atau gimana dokter? Karantina untuk yang bagi Kami pendatang ini. tes seperti tahun lalu tetap kami tes gitu. Kalau dia bisa Oh. menunjukkan rapid antigen atau PCR yang negatif gitu, kita bawa ke rumah dinas seperti tahun lalu ya. Kemudian menginap di sana dan kita lakukan pemeriksaan PCR. Hmm. Jadi nggak disuruh pulang apa putar balik dokter? Kenapa? Itu Nggak nanti mungkin disuruh. sama di sub yang putar balik ya. Kalau saya, kalau misalnya ada yang Ya. ya, saya hanya tinggal Tugasnya menerima kita aja. mengkarantina ya dokter ya. Untuk bisa karantina. Dokter ada yang nanya, apakah boleh mudik lokal sekitar Semarang? Eh, Kalau untuk aturannya dari pusat itu kan lokal ya, lokal apa namanya Kedung Sapur ya istilahnya kalau misalnya atau di Karisidenan Semarang. Karisidenan Semarang itu termasuk Kendal, Kota Semarang, Hmm? terus Kabupaten Semarang, Demak, sama Purwodadi ya. Kalau Ya, Karisidenan syukur. Semarang. Ini dokter, ini ada yang Kalau nanya, beda itu nggak boleh. nggak kelihatan. Yang paling bawah itu loh, gimana sih Minkes tolong dibantu. Dokter Devi, Iya, manakah yang lebih disarankan antara penggunaan tisu gigi dengan dental floss? Nah, ini dokter tisu gigi dengan dental floss. Tusuk mana? gigi, oh sorry kedengarannya tisu gigi. Tusuk gigi dengan dental floss, ya saya lebih prefer penggunaannya ke dental floss gitu. Karena kalau tusuk gigi kita nggak tahu ujungnya itu bersih apa enggak, ya kan. Kemudian tajam apa tidak. Manakala misalnya kita tusuk kemudian luka dan di ujung tusuk giginya itu ada bakterinya, nah itu bisa masuklah bakteri di situ jadi infeksi. Tapi kalau dental floss itu kan kemasannya memang apa namanya tertutup, kemudian sekali dipakai itu langsung dibuang dan dia lebih lentur dan tidak melukai, lebih halus. Jadi memang kalau tusuk gigi itu untuk in case kalau ya memang darurat aja, kalau memang nggak ada ya dok ya. Kalau bisa jangan, karena memang beresiko Yang ya dok. harusnya bawa dental floss di tas kita gitu, Harus nggak sedia. tusuk gigi. Dokter, ya, ini bagus juga ya, kita mungkin akan mengarah ke kesehatan gigi dan mulut saat puasa gitu ya, karena biasanya memang saat puasa tuh kita merasa mulut lebih kering gitu dok. Saya judulnya ditodong nano-nano. Gimana ya? Ini saya jujur aja sudah menyiapkan materi gitu ya. Terus agak karena memang ya nyuwun sewu dari narasumbernya memang sangat luar biasa agendanya, karena tadi kita memilih memang perempuan-perempuan hebat terutama juga dokter Devi, jadi agendanya running terus, akhirnya ya udahlah kita alhamdulillah dokter Devi yang bisa, dan kemudian dokter Devi dokter gigi pun, dan ini puasa pun gitu, jadi kita masukin aja ya dok ya. Iya, Dokter, dipas-pasin aja lah. gitu. Kalau
Gini dokter, biasanya kalau puasa itu kan memang apa namanya mulut jadi berasa kering karena kita jarang minum ya dok ya. Tapi sekarang terbantu Ya. sama pakai masker. Nah, Heeh. masalahnya adalah ketika pakai masker, bau mulutnya nampol lagi ke kita dokter. Itu ada nggak dokter? Mungkin kiat-kiat dari dokter gimana biar nggak bau-bau banget gitu loh dokter. Kayak ya nggak ganggu temennya tapi ganggu diri kita sendiri gitu kan lumayan nggak nyaman gitu. Ya, yang pertama, kenapa itu ada bau mulut? Ya pastikan bahwa kondisi gigi kita harus sehat. Datanglah ke dokter gigi manakala misalnya tadi kita pakai masker, kemudian terus tadi ya nampol sendiri gitu kan baunya, itu harus pasti ada sesuatu gitu. Puasa nggak puasa kok tetap nggak puasa aja kok tetap ada bau, namanya halitosis gitu kan, bau mulut. Ya itu harus cek ke dokter gigi. Itu kemungkinan biasanya ada lubang gigi, Oh, dan kemudian ada kari gigi. Nah itu harus dibersihkan dulu, lubangnya ditambal atau misalnya ada sisa akar yang di situ menjadi tempat apa namanya vokal infeksi, sisa makanan yang ada di situ, itu semuanya bisa mengakibatkan bau mulut. Kalau misalnya selama kita puasa gitu, kalau mulut kita kering itu otomatis baunya kurang enak, tapi insya Allah itu pahalanya besar gitu kan, enggak. baunya bau surga gitu kan. Amin Tapi ya. kalau misalnya tanpa puasa itu sudah pakai masker terus baunya nggak enak, ya itu harus sign, itu sebenarnya tanda ya, tanda bahwa pasti ada sesuatu nih di dalam mulut kita. Gitu. Harus ke dokter gigi ya dok ya. Iya harus ke dokter gigi. Saya Puskesmas juga bisa praktek dokter, promosi. puskesmas ada Oh dokter gigi bisa dok ya. banget. Oh bisa banget. Bisa, bisa, bisa. Dan di sekarang ini kemarin saya juga sudah keliling beberapa puskesmas. Mereka sudah ada dental aerosol Oh, sehingga bisa melakukan pelayanan kalau ngebor ya, penambalan ya, kemudian scaling, pembersihan karang gigi karena dua tindakan tersebut itu menghasilkan aerosol. Nah, jadi teman-teman di puskesmas sekarang sudah menyiapkan namanya dental aerosol supaya apa? Supaya pada saat melakukan tindakan tersebut baik penambalan ataupun pembersihan karang gigi itu aerosol yang keluar itu langsung ditangkap ya oleh si dental aerosol sehingga ruangan di sekitar BP gigi itu aman gitu. Tidak ada aerosol yang apa namanya di ruangan tersebut. lebaran begitu ya. Bisa Jadi datang ke puskesmas. silakan datang ke puskesmas dan puskesmas kita sudah 5G. Tapi kayaknya ini puskesmas 5G itu kita akan ngobrolin di next episode harusnya ya dokter ya. Tapi nggak Iya apa-apa. betul. Kita Kita kasih promosikan lagi puskesmas 5G. plus Bisa bayar pakai GoPay gitu hmm, kan. Gitu. Kalau misalnya nggak punya GoPay, tinggal scan barcode. Kok jadi promosi ya? Ada Shopee, ada Dana, ada apa lagi ya Mbak? Grab gitu. Kalau misalnya punyanya di situ, tinggal scan barcode, itu juga bisa masuk. Jadi nggak harus pakai aplikasinya Gojek oh, dan gitu. Shopee Pay juga bisa ya dokter ya. Nah, Shopee. Oke, ini saya juga sedang apa namanya membahas bagaimana supaya ada diskon promo kalau misalnya Oh pakai iya, tuh ibu-ibu sedulur tiga biasanya puluh tulis persen pakai diskon. promo gitu kan. Biar biar tambah senang. Oke, dokter ini ada lagi yang nanya, bagaimana peran Satgas COVID di Kota Semarang terkait arus mudik? Kalau arus mudik kayaknya bukan, kalau kalau kita lebih ke tadi ya mengkarantinanya tadi ya dokter ya kalau di dinas Ya, kesehatan. saya kita nanti tim ya kalau misalnya memang seperti skenario tahun lalu, jadi ada beberapa titik di perbatasan ya yang untuk titik apa namanya pos pantau perbatasan. Nah di situ nanti kerjasama dengan Dishub, Satpol PP, kepolisian gitu. Itu yang akan nanti juga memberhentikan, kemudian melihat kayak verifikasi di bandara gitulah, surat rapidnya dilihat sesuai apa tidak, terus kemudian diukur suhunya gitu. Kalau misalnya memang dari medis itu agak curiga, kita lakukan pemeriksaan saturasi oksigen. Oh, berarti tetap ada pemeriksaan dan pos pantau seperti tahun lalu ya dok ya? Iya, insya Allah. Ini ada dari ini kayaknya fansnya Bu Dokter Devi juga ada Wibisono Wahyudi Sugeng Sonten Dokter Gigi Devi yang cantik dan energik. Salam, sapa Iya, dulu Mas dokter. Wiwi. Iya, Mas Wiwi. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya, Mas. Insya Allah. Saya kok saya yang jawab ya. Ada lagi yang tanya dokter, aduh aku kalau tidak bisa pulang ke apa ini? Roy Roy Dito nih, kalau tidak bisa pulang ke
kita invite aja gimana nih Mas Roy? Yuk kita invite ya. Kebetulan kita gini, Dokter Devi, kalau kita ngamen biasanya ngamen kan dikasih ya. Kalau kalau Minkes sorry Minkes ngasih. Jadi kita akan ngajak random untuk live bareng. Nanti yang beruntung akan mendapatkan pulsa Rp50.000. Ini kayaknya kita mau ngajak Mas Roy, kayaknya aktif banget dari tadi Mas Roy. Ayo kita live bareng. Mas Roy di mana? Kita invite dulu ya Mas Roy. Karena dia tadi nanya nih, ini nggak kebaca yang terakhir. Semoga diterima. Apa sih? Ini Roy Dito ya, kalau tidak bisa pulang ke Batam terlalu banyak biaya pengeluaran dok, mohon nasihatnya dok, pulang ke Batam. oh nggak bisa. Gini aja mas, gitu sama keluarga. Gitu Nggak bisa kan. pulang karena pengeluaran. Ya di rumah aja. Nggak usah balik. Nggak mau. WhatsApp call gitu kan, bisa berempat ya, WhatsApp call bisa kan. Bisa. Kita lihat dulu. Oh, kayaknya nggak mau live ini Mas Roy Dito. Padahal kalau bisa langsung live dengan Bu Dokter Devi loh Mas Roy. Oke, kita cari satu lagi. Tadi sebentar ya. Sebentar. Oh, ditolak. Iya, aku ditolak sama Mas Roy. Kita Belum pada cari. mandi kayaknya, nah. Atau belum gosok gigi. Nah, padahal nggak apa-apa sebenarnya dok ya. Kita ke. Oke, coba kita ke. Tadi ada banyak yang nanya kok pada ini ya mau lagi nyiapin takjil mungkin dokter. Oke, kita cobalah Iya. dengan Bu Marni coba deh. Kita coba ya live. Semoga diterima. Lumayan loh kalau ini bisa live bareng dapat pulsa dari Minkes 50.000 loh ya. Dapat 50.000 ya, tak tambahin deh nanti dapat pasta gigi loh. Langsung promo tambahin. Iya, buat yang agak-agak linu-linu giginya, nanti saya kasih pasta gigi. Belum mandi dok, mohon maaf. Oh iya nggak apa-apa mas sebenarnya. Iya. Bu Marni kayaknya juga nggak belum mandi juga Bu Marni, ini kok ditolak Bu Marni. Kita Iya. ke puskesmas atau coba kita ajak live dengan puskesmas deh. Tadi ada puskesmas yang menyimak dokter. Puasa ini pelayanan di puskesmas jamnya masih sama atau ada perubahan dokter? Sama. Masih sama Sampai ya. sore juga sampai jam 5, iya. Belum ada yang mau bergabung ini kayaknya menyanyiakan pulsa 50.000 nih, kalau nggak bisa buat saya aja Minkes. Tony data kenapa nih? Belum divaksin. Belum ada yang nanya lagi dokter. Kita coba ajak live. Puskesmas Padang Sari belum menerima. Coba dengan nih. Satu lagi. Oke. Di Bu Marni belum ditolak atau diterima, jadi nggak bisa. Aku tidak. Bu Marni belum mandi katanya. Nyimak Bu Dokter, siapa Pak Sugi Mulyat. Yuk gabung aja yuk. Nah, itu yuk gabung aja. Yuk kita gabung. Kita aja gabung Udah ya. mandi belum? Nggak apa-apa, nggak harus mandi dulu ya dok ya. Iya, nggak apa-apa. Pakai masker gitu kan. Sekarang tuh enak. Tuh. Lipstick ketinggalan, pakai masker. Puasa terus mulut pakai masker. Lupa gosok gigi, pakai masker. Ayo, ada. Mohon, belum mandi nyimak Bu Dokter. Bagus tambah info, alhamdulillah. Tidak dapat bergabung. Ambil masak. Ayo nggak apa-apa sambil masak live cooking nggak apa-apa Bu Sugi Mulia siapa ini? Betul, nggak apa-apa. Bagi-bagi resep, gitu kan? Boleh. Ini acaranya tuh masak Minkes ngapain aja bisa. Ya. Tadi siapa Sugi ya? Coba deh kita ajak live ya. Ibu atau Bapak Sugi Mulyarti 82, yuk nggak apa-apa sambil masak. Kita mau coba lihat menu persiapan bukanya apa. Selamat sore dok. Dari siapa ini? Pudi. Ya,
menolak lagi. Ini siapa yang baru bergabung? Pudiami, coba Pudiami. Gak ada muka. Sedih banget. Aduh. Coba kita terakhir ya dok. Kalau nggak ada, coba kita tutup aja. Nanti kita cari yang paling aktif tadi interaktif. Pulsa 10. 50.000. Ada lagi dia ada iklan anaknya. Siapa saja? Baru gabung mau tanya vaksin itu untuk guru. Coba ya kita live langsung aja nggak apa-apa. Langsung aja disuruh gabung aja langsung. Daripada hanya tanya. Mana nih tadi yang barusan gabung ya? Siapa? Iya, oke. Gabung yuk. Lur nggak apa-apa, langsung gabung aja. Ini ada Dokter Devi di sini, bisa langsung tanya. Aku malah kelewatan sih. Siapa nih? Siti Rohana. Ya, kalau kelewatan akan diupload di IGTV-nya DKK ya. Jangan khawatir loh, tetap bisa lihat saya dan Dokter Devi live hari ini kalau terlambat live-nya besok. Sudah diterima? Belum ada? Hilang, saya di ghosting malahan ya. Padahal tadi saya janji kita tidak akan nge-ghosting para sedulur yang sudah daftar vaksin. Oke, baik. Ini sudah bisa ditutup belum, Menkes? Aku malah kelewatan sih. Diajak Siti, oh saya oke. Kata Menkes, Siti-nya diajak, Bu Siti diajak live dulu. Sebentar aja nggak apa-apa, Bu Siti. Ngobrol sama Dokter Devi, konsultasi gigi. Nah, kalau ke dokter gigi langsung bayarnya mahal loh. Ini mumpung live gratis, dapat pulsa lagi 50.000 ya kan? Nah, mau nih, oke. Selamat sore, Bu Siti Rohana. Sehat Ibu Siti. Sambil macu nih dok, MC nih. Oh keren, ini wanita hebat. Sambil ngomong cucu. Ngomong cucunya ini wanita hebat juga ini, hebat. Sambil ngomong cucu sambil live Instagram lihat kita. Keren. Ibu Siti, Ibu mau tanya apa tadi ke Dokter Devi terkait apa aja boleh? Sinyalnya agak di mana? terterus dok. Kenapa Bu? Mana rumahnya Bu? Terima kasih. Ibu di Sinyalnya kenapa? Masih muter terus dok. Nggak dengar suaranya. Kenapa? sinyalnya? Sinyalnya mungkin Mbak. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa Minkes ya. Tapi tetap dapat pulsa 50.000 nih Minkes. Bu Siti. Dapat Bu Siti kata Minkes ACC Bu Siti dapat pulsa 50.000 dari Minkes Ibu. Habis ini di Minkes ya. Tambahin pasta gigi Bu. Tambahin pasta gigi. Pasta gigi. Jadi dapat giveaway langsung dari Bu Devi. Pasta gigi. Jadi nanti di Minkes langsung. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Tuh, berkah Ramadan. Mantap main sore ini dapat pulsa 50.000 tambahan dari Dokter Devi. Pasta gigi ya, Dok ya? Pasta gigi. Sekardus, Dokter. Berapa? Sekardus. Ada. Oh, sekardus. Oh. Baik, Ibu Siti terima kasih sudah bergabung bersama kami menyimak dari awal tadi dan nanti akan dihubungin Minkes ya untuk dikirim pulsa 50.000-nya dan juga pasta gigi dari Dokter Devi. Bu Siti terima kasih sehat-sehat bersama keluarga dan cucunya ya Bu Siti ya. Sebelum kita tutup ya Bu, mungkin ya Bu buat cucunya gemes tuh. Iya. Makasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Siti, Bu Dokter Devi ini ada yang nanya, dokter tanya saya sudah vaksin di awal Maret, seharusnya vaksin 2 19 Maret, tapi saya sakit sampai sekarang belum vaksin kedua, gimana dok? Nggak apa-apa ya tadi ya kalau disembuhkan dulu, kondisinya bagus, kondisinya fit, baru siap vaksinnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jadi tetap aman selagi kurang dari 1,5 bulan dokter ya. Memang penjadwalannya sambil nunggu ketersediaan vaksin yang ada. Begitu. Kata Menkes sudah udahin
sudah menjelang buka puasa juga. Ini Bu Siti terima kasih, sedulur-sedulur sehat semuanya terima kasih. Dokter Devi terima kasih juga sudah mau bergabung bersama kami hari ini. Ya, Semoga sama. sehat bersama keluarga dan tetap jadi perempuan hebat, Kota Semarang, tetap tangguh dan hebat mengurus anak-anak di dinas di rumah dinas ya, dokter ya. Iya. Panggil saya Mama. Iya, Mama. Mama. Nanti saya Mama nanti saya juga mau deh jadi anaknya Bu Devi. Dokter terima kasih waktunya. Oke, oke. Terima kasih undangannya. Terima kasih juga buat sedulur-sedulur saya yang sudah bergabung bersama kita dari jam 4 tadi. Terima kasih ya. Terima kasih dokter, monggo silakan live, dan buat sedulur-sedulur saya yang masih bertahan terima kasih untuk waktunya. Untuk minggu depan terjadwal kita akan live masih dengan Bu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang, Bu Kris Septiana Endar Prihadi. Terjadwal minggu depan, insya Allah semoga jadwalnya masih bisa dengan Ibu Tia begitu ya. Dan untuk sedulur semuanya tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jangan lupa, salam sehat dan tetap semangat. Saya Ida teman-teman, sampai jumpa di ngamen minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.